Di video saya sebelumnya yang membahas proses rekapitulasi di tingkat nasional, yang viral karena ada temuan pergeseran dan penggelembungan suara, saya masih berpikir bahwa bisa saja kesalahan itu bukan karena ada unsur kesengajaan, tetapi hanya semata human error, salah tulis dan lain sebagainya. Tetapi mengejutkan sekali, ketika saya mencoba membuka TPS lain di desa yang berbeda, dan ternyata pergeseran dengan pola yang hampir sama, ternyata juga ada. Polanya sangat mirip, ada partai tertentu yang suaranya dikurangi, ada partai yang suaranya yang tetap, alias dipertahankan, dan ada partai tertentu yang selalu mengalami pertambahan jumlah. Lalu, karena pola yang sama dan perlakuan terhadap partai tertentu yang sama pula, saya jadi berpikir, apakah ini masih bisa dianggap human error? Namun sebelum saya menunjukkan temuan di beberapa TPS dan bagaimana pola yang saya anggap identik, saya ingin disclaimer terlebih dahulu, kenapa saya tertarik mempelajari ini, dan sekaligus, kenapa saya harus upload di YouTube. Pertama, sikap saya dengan hasil pemilu 2024 yang sudah diumumkan KPU. Pemilu sudah usai, hasilnya sudah diumumkan, dan sesuai aturan, semua warga negara harus tunduk dan taat kepada aturan, termasuk tunduk pada keputusan penyelenggara pemilu yang telah menetapkan para pemenang dalam kontestasi, baik Pilpres maupun Pileg. Tetapi bahwa ada celah penyelenggara yang tidak ditutupi yang berpotensi untuk terus terulang setiap pemilu diadakan, itu yang harus kita sikapi, dengan tujuan. 1. Agar oknum-oknum yang melakukan pergeseran suara tahu bahwa tindakan ini tidak aman alias bisa ketahuan. 2. Pembelajaran buat partai politik bahwa penting sekali mengawal suara bukan hanya di TPS, tetapi juga pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan sampai tingkat nasional. Bukan hanya mengawal suara partai dan caleg sendiri, tetapi juga partai dan caleg yang lain. 3. Rekomendasi buat pembuat undang-undang untuk melakukan evaluasi terhadap tata cara pengawasan pemilu yang lebih efektif dan berdaya guna. Saya berharap bahwa video ini bisa ditonton oleh teman-teman penyelenggara baik KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Panwas, pengawas TPS dan saksi-saksi partai dari daerah yang akan kami sebutkan di dalam video, agar dapat memberikan klarifikasi apabila ternyata data kami keliru. Ini adalah data hasil rekapitulasi Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya yang diupload di laman website KPU. Perhatikan lokusnya, Kelurahan Siolo. Di layar, kita bisa baca bersama, data perolehan PSI, di TPS 1 sebanyak 53 suara, TPS 2, 54 suara, dan TPS 3, 51 suara. Sekarang buka website info pemilu 2024, milik KPU, untuk melihat foto C hasil di TPS, yang diupload oleh teman-teman KPPS. Pilih menu jenis pemilihan DPR, kemudian hitung suara, dan pilih Provinsi Papua Barat Daya. Di pilihan Kabupaten, pilih Kabupaten Sorong Selatan, selanjutnya Kecamatan Teminabuan, Desa Siolo. Setelah saya mencoba membuka data C hasil TPS 1, ternyata belum diupload. Saya lanjut ke TPS 2. Data C hasil TPS 2 sudah diupload, dan hasilnya seperti pada layar. Untuk menunjukkan satu persatu isi dari C hasil untuk semua partai, akan makan waktu terlalu lama, dan video kita akan kepanjangan. Saya hanya menunjukkan satu partai, yaitu Partai PSI. Untuk partai yang lain, silahkan teman-teman buka sendiri. Isinya jelas ya? Total suara PSI di C hasil TPS 2 Kelurahan Siolo, sebanyak 4 suara. Bandingkan dengan hasil rekapan PPK di tingkat kecamatan. Di sini tertulis, TPS 2 Desa Siolo, suara PSI ada 54 suara. Ada pertambahan suara sebesar 50 suara. Sayangnya, ketika saya mencoba membuka data TPS 3, data C hasil belum diupload. Setelah menelusuri data di Kelurahan Siolo, saya juga lanjutkan ke kelurahan yang lain, yaitu Kelurahan Kohoin, kelurahan yang masih satu kecamatan Denageng Kelurahan Siolo. Kita coba buka TPS 1.
Perhatikan baik-baik, ini adalah foto C hasil TPS 1 Desa Kohoin, yang diupload oleh KPPS di laman website KPU. Partai nomor urut 15 yaitu Partai PSI tidak mendapatkan suara alias 0 di TPS ini. Sekarang, bandingkan dengan hasil rekapan PPK di tingkat kecamatan. Di sini, suara PSI di Kelurahan Kohoin TPS 1, tiba-tiba ada, yaitu sebanyak 102 suara. Kita lanjut ke TPS lain di Kelurahan Kohoin. Data perolehan suara PSI di TPS 2 Kelurahan Kohoin. 0, alias tidak ada. Sandingkan dengan perolehan PSI hasil rekapan kecamatan. Di sini, suara PSI di TPS 2 Kelurahan Kohoin tertulis 47 suara. Sekarang kita lanjut ke TPS 3, Kelurahan Kohoin. Sayang sekali hasil fotonya buram, hingga tidak terbaca. Lanjut ke TPS 4, ternyata belum diupload. TPS 5 yang diupload hanya data pengguna dan data surat suara, tidak ada data perolehan suara. Sekarang, perhatikan tabel di layar. Di kolom sebelah kiri, ada data foto C hasil atau C1 atau C plano, dari 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Wernas, Kelurahan Siolo, dan Kelurahan Kohoin. Semoga teman-teman KPPS dari 3 kelurahan ini menonton channel ini, sehingga bisa menyampaikan sanggahan, jika sekiranya data ini keliru. Data di sebelah kanan, adalah data hasil rekapan PPK di tingkat kecamatan. Baik data hasil rekapan, maupun data foto C hasil dapat diakses di website KPU. Bantu kami meluruskan, jika ada data yang tidak sesuai. Sekarang, perhatikan perolehan suara partai, kita mulai dari Partai PKB. Perolehan suara PKB di TPS 2 Kelurahan Wernas, sebanyak 8 suara, tetapi pada saat rekapitulasi berkurang menjadi tinggal 6. Selanjutnya, perolehan suara PKB di TPS 2 Siolo, dari 43 berkurang pada saat rekapitulasi menjadi tinggal 40. Di Kelurahan Kohoin, perolehan suara PKB, juga berkurang dari 8 menjadi 6. Artinya, di 3 kelurahan ini, suara PKB semuanya diperlakukan sama, yaitu dikurangi. Sekarang perhatikan partai nomor urut 2 yaitu Gerindra. Di TPS 2 Kelurahan Wernas, suara Gerindra sebanyak 33, pada saat rekapitulasi kecamatan, tetap, tidak berubah 33. Di Kelurahan Siolo dan Kohoin, suara Gerindra juga tidak mengalami perubahan di rekapitulasi tingkat kecamatan. Partai PDI Perjuangan di 3 kelurahan, mengalami nasib seperti PKB. Semua dikurangi. Selanjutnya perolehan suara Partai Golkar, sama dengan Partai Gerindra, tidak mengalami perubahan. Untuk partai yang lain, silahkan dianalisa sendiri. Di sini, saya memberikan perhatian khusus kepada partai nomor urut 15, yaitu Partai PSI. Kenapa khusus? Jika partai yang lain suaranya ada yang dikurangi, dan ada yang tetap, maka satu-satunya partai yang perolehan suaranya ditambahkan hanya Partai PSI. Di 3 TPS di 3 kelurahan yang berbeda, suara PSI konsisten, selalu ditambah. Di TPS 2 Wernas, suara PSI kosong, tapi di rekapan kecamatan menjadi 130. Di TPS 2 Kelurahan Siolo, suara PSI 4, ditambahkan di rekapitulasi kecamatan menjadi 54.
Di TPS 1 Kelurahan Kohoin, suara PSI kosong, berubah menjadi 102 di kecamatan. Bahkan salah satu TPS yang juga saya tunjukkan di video tadi, TPS 2 Kelurahan Kohoin, suara PSI juga ditambahkan sebanyak 47 suara. Inilah yang saya sebutkan, ada pola yang cenderung sama. Jika partai itu berkurang di salah satu TPS, maka di TPS lain, suara partai itu juga dikurangi. Jika suara partai itu tetap, alias tidak berubah, maka di TPS lain juga tidak berubah. Dan ada satu partai, yang suaranya selalu ditambahkan. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Ada satu berita yang menarik perhatian saya. Ini dari website DPR RI. Judulnya, Setujui Pagu Anggaran Penyelenggara Pemilu, Aminur Rahman, Dorong Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berkualitas. Mari kita baca bersama-sama. Komisi 2 DPR RI telah menyetujui pagu anggaran 2024 untuk KPU RI sebesar Rp28.398.893.459.000 dan Bawaslu RI sebesar Rp11.611.116.000.116.000. Selain itu, Komisi 2 juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Bawaslu RI sebesar Rp1.418.643.553.000. Anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rahman menyebutkan tambahan anggaran ini merupakan permintaan dari Bawaslu RI guna mendorong kualitas penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan dengan baik. Diketahui, Komisi 2 juga telah menyetujui penambahan anggaran Bawaslu dari hasil pembahasan di Banggar DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar Rp6.092.142.000. Dengan demikian, Amin berharap pemilu 2024 yang dinilainya memiliki dinamika yang cukup tinggi dapat terselenggara dengan optimal. Lebih dari 10 triliun anggaran disetujui DPR RI untuk mengawal pemilu. Dengan adanya selisih perhitungan suara di TPS dan hasil rekapitulasi di tingkat yang lebih tinggi, ada partai yang dirugikan, dan ada partai yang diuntungkan. Sesuaikah besaran anggaran yang dikeluarkan negara untuk mendanai lembaga pengawas pemilu, untuk mengawal kedaulatan suara rakyat?